Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan taufik, diberikan pertolongan. Kita bersyukur karena masih tertanam dalam diri kita sebuah rasa keinginan untuk terus belajar. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita serta mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baik, insya Allah pada malam ini kita akan murojaah dari kitab Al-Fiqhul Akbar, beberapa ibarah-ibarah yang ada dalam kitab ini yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Untuk itu mari kita bersama-sama awali kajian pada malam ini dengan menghadirkan serta menata niat. Tidak lain kita lakukan hal kegiatan semacam ini, tidak lain kita bergabung dan menyempatkan diri kita untuk mengikuti kajian ini, melainkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita akan kaji ini namanya Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Kenapa Al-Imam Abu Hanifah menamai karya beliau ini disebut dengan Al-Fiqhul Akbar? Karena ilmu tentang akidah ini, ilmu tauhid, ilmu akidah yang seharusnya didahulukan dan diutamakan daripada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang membahas tentang mengenal Allah dan mengenal Rasulnya merupakan ilmu yang harus diutamakan, harus didahulukan daripada ilmu yang lain. Sehingga karena itu beliau menamakan kitab ini sebagai Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Jadi ilmu akidah, ilmu tauhid itu harus yuqaddam, harus diutamakan daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena itu sehingga kitab ini disebut dengan Al-Fiqhul Akbar. Kitab ini, kitab Al-Fiqhul Akbar dan kitab-kitab lain yang masih merupakan karya Al-Imam Abu Hanifah itu sesuatu yang sabit, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Muhammad Al-Murtabuz Zabidi. Jadi Al-Imam Abu Hanifah beliau punya 5 rosail, 5 karya tentang berisi tentang masalah akidah, yang diantaranya kitab yang kita kaji pada malam ini yaitu Al-Fiqhul Akbar.
Ada lagi al-fiqhul absat, al-alim wal muta'allim ar-risalah. Jadi ada 5. Ini semuanya merupakan karya Imam Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi. Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi menyebutkan bahwa ini kitab Al-Fiqhul Akbar merupakan min ta'lifil Imam Abi Hanifah. Jadi Al-Imam Abu Hanifah itu memiliki jasa besar untuk memperjelas kepada kita tentang masalah akidah yang disertai dengan dalil akli dan juga secara nakli Al-Quran dan hadis. Al-Imam Abu Hanifah melakukan perjalanan dari Basrah ke Kufah itu sampai sekitar 20 lebih. Jadi bukan dari Basrah ya. Jadi beliau melakukan perjalanan ke Basrah. Al-Imam Abu Hanifah melakukan perjalanan ke Basrah itu sekitar 20 lebih. 20 kali lebih. 20 lebih. Bukan hanya 20 kali. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah itu membantah kelompok-kelompok Mu'tazilah ya, dan membuka kedok kesesatan mereka. Al-Imam Abu Hanifah. Di antaranya perkataan beliau di sini la yushbihu syai'an minal asya' min khalqihi. La yushbihu syai'an minal asya'i min khalqihi wa la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. La yushbihu syai'an. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun minal asya'i dari makhluknya. Allah Ta'ala tidak menyerupai, tidak menyamai sesuatu pun dari makhluknya. Wala yushbihuhu syai'un min khalqi, dan tak satu pun di antara makhluk Allah yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Allah tidak menyerupai makhluknya dan tak satu pun di antara makhluk Allah yang menyerupai Allah. Tidak. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermula karena zatnya tidak bermula. Keazalian zat menunjukkan keazalian sifat. Nah, di sini dikatakan nama, asma, nama. Tapi yang dimaksud adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diungkapkan merupakan nama, tapi yang dimaksud juga adalah sifatnya. Berbeda kalau nama yang berupa lafzul jalalah. Kalau lafzul jalalah Allah, memang itu ya nama gitu, bukan sifat. Ya. Tapi kalau seperti as-sami, sami, basir, ya kan, mutakallim, itu nama sekaligus merupakan sifat, menunjukkan sifat bagi Allah Ta'ala. Wa sifatihi az-zatiyah wal fi'liyah. Demikian juga sifat-sifat Allah yang merupakan sifat zat dan juga sifat fi'lunnya Allah, sifat fi'al ini juga azali, tidak bermula dan tidak berakhiran. Sifat zat Allah Ta'ala diantaranya adalah al-hayat, hidup, wal qudrah, dan juga sifat qudrah, Allah Maha Kuasa, wal ilmu, dan juga berilmu, disifati dengan sifat ilmu, wal kalam, dan juga sifat kalam, was sam'u, dan juga sifat as-sama', mendengar, wal basaru, dan juga sifat melihat, wal iradah, juga sifat iradah atau al-masyiah, yaitu berkehendak. Ini namanya sifatul zat. Wa amal fi'liyatu, adapun sifat fi'ilnya Allah, sifatul fi'l, at-takhliq, yaitu at-takhliq,
menciptakan. Wat tarziq, dan juga apa? Memberikan rezeki. Ini namanya sifatul fi'al. Wal insya'u wal ibda'. Ya, mewujudkan, menciptakan. Menampakkan sesuatu, mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini namanya sifatul fi'al. Ini kalau kita bahas tentang masalah sifatul fi'al lumayan panjang, tapi secara global ada namanya sifatul dzat, ada sifatul fi'al. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat makhluknya. Perbuatan Allah taala sifatul fi'alnya berbeda dengan atau tidak menyerupai perbuatan-perbuatan makhluknya. Jadi ada sifatul dzat, ada sifatul fi'al. Seperti yang barusan ditegaskan bahwa sifat-sifat Allah azali, tidak bermula dan tidak berakhiran. Karena zat Allah tidak berawalan dan tidak berakhiran. Jadi zat Allah karena azali, karena tidak bermula, maka sifat-sifatnya demikian juga. Karena seandainya dikatakan sifat Allah itu baru, nah itu pasti akan menunjukkan zatnya Allah baru, dan itu mustahil. Jadi kita tahu makhluk ini, alam ini, dan isinya, alam dan isinya, kita tahu kalau itu adalah sesuatu yang baru, karena sifatnya yang baru. Jadi kebaharuan sifat menunjukkan kebaharuan zat. Bagaimana kita membuktikan bahwa sifat itu baru, sifat alam itu baru? Bagaimana kita untuk mengetahui bahwa alam dan sifatnya sesuatu yang baru? Yaitu adanya sebuah perubahan. Berubahnya satu keadaan dengan keadaan yang lain itu berbeda. Itu menunjukkan baru, berubah. Jadi al-alamu mutaghayyir. Al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyirin hadis. Alam itu berubah. Dari tadinya tidak ada lalu menjadi ada. Dan setiap yang berubah itu pasti baru. Artinya ada yang mengadakan, ada yang memunculkan. Jadi Allah dan sifatnya, artinya zat Allah dan sifat-sifatnya itu semuanya azali. Jadi tidak ada yang azali, tidak ada yang abadi, baik zat dan sifatnya, kecuali hanya Allah Ta'ala. Sifat hidupnya Allah tidak berawalan. Sifat ilmunya Allah tidak berawalan. Ya. Nama-nama atau sifat-sifat Allah seperti berilmu itu tidak berawalan. Tidak berawalan. Berbeda dengan ilmu kita. Kalau ilmu kita berawalan dan berakhiran serta bermunculan ilmunya kita. Tahu setelah tidak tahu. Ilmunya kita berubah-ubah. Ilmunya kita bermunculan. Tadinya tidak tahu, lalu menjadi tahu. Dari menjadi tahu apa? Dari menjadi apa? Dari tahu menjadi tidak tahu, lupa. Ilmunya kita seperti itu, tapi ilmunya Allah Ta'ala tidak demikian. Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti ilmu-ilmunya makhluk. Tidak dicari. Kalau ilmunya kita kan karena kita cari, karena kita belajar. Tapi ilmunya Allah adalah daruri. Kalau ilmunya makhluk adalah iktisabi, karena dicari.
Jadi kita setelah tahu bahwa sifatnya Allah itu tidak bermula dan tidak berakhiran, tidak sama dengan makhluknya, maka di sini Al-Imam Abu Hanifah mengatakan wa sifatuhu fil azali ghairu muhdatsah. Sifat-sifat Allah itu bukan makhluk, bukan sesuatu yang baru. Dan di sini tidak boleh mengatakan Allah khalaqal alam fil azal. Jangan katakan Allah khalaqal alam fil azal. Kalau demikian berarti alam ini azali. Yang betul apa? Allah khalaqal alam bisifatihi al-fi'liyah al-azaliyah. Jadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dengan sifatnya, dengan kekuasaannya, dengan sifat fi'ilnya yang azali. Apa kata Al-Imam Abu Hanifah? Barang siapa yang menyatakan atau berkeyakinan bahwa sifat Allah itu makhluk, maka dia telah disebut sebagai orang yang kafir. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, "Faman qala innaha makhluqatun." Al-Imam Abu Hanifah mengatakan barang siapa yang berkata sesungguhnya sifat-sifat Allah itu makhluk, aw muhdatsatun atau baru, aw waqafa atau diam, bukan diam, tidak menyatakan, aw waqafa tidak menyatakan makhluk, juga tidak menyatakan bukan makhluk, diam, semacam diam, tidak memberikan komentar, tidak mengatakan makhluk, juga tidak mengatakan bukan makhluk. Au syakka fi atau dia ragu. Ada orang meragukan tentang sifat Allah, apakah makhluk atau bukan, ragu. Maka kata beliau fahuwa kafirun, maka orang tersebut telah menjadi orang yang kafir. Artinya ya keluar dari Islam. Artinya rusak imannya. Karena kita tahu zat Allah itu azali. Karena Allah zatnya azali, maka pasti sifat-sifatnya juga azali. Karena seandainya sifatnya baru, pasti menunjukkan kebaruan zat. Lianna hudutsas sifati yastalzimu hudutsaz zat. Karena kebaharuan sifat itu menunjukkan kebaharuan zat. Dan kita tahu secara hukum akal sudah kalau zat Allah itu bukan baru, tapi azali, tidak bermula. Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala fil masahif maktub. Kemudian kalau kalimat Al-Qur'an itu memiliki dua penggunaan. Ya. Al-Qur'an, kata-kata Al-Qur'an, ungkapan Al-Qur'an itu bisa memiliki makna dua ungkapan. Pertama, yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah memang kalam Allah yang merupakan sifatnya. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah al-lafzul munazzal. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Jadi kata Al-Imam Abu Hanifah, wal Quran, Al-Quran itu kalamullah ta'ala fil masahif maktub. Jadi maksud di sini Al-Quran disebut sebagai kalamullah, artinya apa? Al-lafzul munazzal. Artinya lafal yang diturunkan ya memang tertulis dalam mushaf, dalam buku-buku, dalam mushaf tertulis. Wal Qur'anu, sedangkan Al-Quran itu yang merupakan kalamullah. Ya, kalamullah di sini apa maksudnya? Adalah al-lafzul munazzal yang terdapat dalam mushaf itu maktub, tertulis. Wa fil qulubi mahfuz, dan dapat dihafal di hati kita, dalam hati.
Wa 'alal alsuni makruh, dan dapat dibaca dengan melalui lisan, lidah dibaca. Jadi kata-kata Al-Quran kalamullah ini adalah maksudnya adalah al-lafzul munazzal, lafal yang Allah turunkan yang ada dalam Al-Quran atau kitab-kitab yang lain. Bukan yang dimaksud dengan Al-Quran di sini adalah kalamullah yang merupakan sifatnya, bukan. Kenapa? Karena kita tahu Al-Quran itu ketika kita baca, itu kan ada hurufnya. Ada hurufnya, ada bahasa Arabnya, ada huruf-hurufnya. Dan itu mustahil berupa apa? Menjadi kalam Allah. Karena kita tahu kalau yang namanya kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara dan tidak berbahasa. Wa 'alan nabiyyi alaihi salatu wassalam munazzal. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa 'alan nabiyyi alaihi salatu wassalam, dan kepada Nabi Muhammad semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah salat dan salam apa? Munazzal, itu diturunkan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa lafdzuna bil Qur'ani makhluk, dan bacaan kita terhadap Al-Quran itu makhluk. Ini kan bersuara, berhuruf kalau kita baca Al-Quran. Wa lafdzuna bil Qur'an, dan kita membaca Al-Quran itu makhluk. Bacaan kita kepada Al-Quran, bacaan kita kepada Al-Quran itu adalah makhluk. Wa kitabatuna lahu makhluqah, dan kita menulis Al-Quran juga disebut sebagai makhluk. Wa qira'atuna lahu makhluqah, dan bacaan kita. Kalau tadi walaf bentuk pelafatan kita sama aja, hampir sama. Wa qira'atuna lahu makhluqah, dan bacaan kita terhadap Al-Quran itu apa? Disebut sebagai makhluk. Wal Qur'anu ghairu makhluk, dengan Al-Quran. Nah, di sini maksudnya ketika dikatakan Al-Quran itu bukan makhluk, artinya yang dimaksud di sini adalah Al-Quran yang bermakna sifat Allah, yaitu kalam Allah yang dzati, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak berbahasa. Jadi ketika Imam Abu Hanifah mengatakan wal Qur'anu ghairu makhluk, itu yang dimaksud dengan kata-kata Al-Quran ini merupakan sifatnya Allah yang merupakan apa? Kalam Allah yang merupakan sifatnya. Jadi ketika Imam Abu Hanifah mengatakan wal Qur'anu ghairu makhluk, maka yang dimaksud di sini adalah yang merupakan sifat bagi Allah, kalamnya yang merupakan sifat bagi Allah itu bukan makhluk, memang tidak berhuruf dan tidak bersuara dan tidak berbahasa. Jadi saya ulang bahwa kata-kata Al-Quran itu memiliki dua penggunaan. Yang pertama, bisa digunakan kata-kata Al-Quran untuk kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya, dan itu tidak berhuruf dan tidak bersuara dan tidak berbahasa. Yang kedua, digunakan untuk kalam Allah yang diturunkan itu kepada para nabinya, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Itu juga disebut sebagai Al-Quran. Wa ma dzakarahu Allah fil Qur'ani hikayatan an Musa, dan sesuatu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang cerita Nabi Musa, wa ghairihi, dan juga selain Nabi Musa minal anbiya, dari nabi-nabi yang lainnya, wa an Fir'aun, dan tentang Fir'aun, wa iblis, tentang iblis, fa inna dzalika kullahu kalamullahi ta'ala ikhbar anhum, maka sesungguhnya itu semuanya merupakan kalam Allah Ta'ala ikhbar anhum, karena menceritakan tentang mereka, tentang para nabi, tentang Fir'aun, iblis, dan semuanya, nabi-nabi yang lain. Artinya apa? Artinya Al-Quran disebut sebagai kalam Allah karena itu bukan karangan malaikat, bukan karangan nabi. Ya, jadi Al-Quran ketika menceritakan tentang Nabi Musa dan para nabi yang lainnya, atau tentang Fir'aun atau iblis,
disebut sebagai Al-Quran. Kenapa? Dikatakan kalamullah juga. Karena Al-Quran itu bukan laisa min ta'lifil bashar. Bukan karangan manusia. Bukan karangan malaikat. Jadi Al-Quran itu tertulis di Allahul Mahfuz. Ya. Lafal-lafal Al-Quran tertulis di Allahul Mahfuz. Kemudian malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara yang sesuai dengan huruf-huruf Al-Qur'an. Dari suara itulah malaikat Jibril paham. Dari suara itulah yang didengar oleh malaikat Jibril paham bahwa itu adalah Al-Qur'an. Kemudian ketika malaikat Jibril melihat Lauhul Mahfuz, maka malaikat Jibril paham bahwa apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu sesuai dengan apa yang didengar. Malaikat Jibril ketika melihat Allahul Mahfuz tahu ternyata apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu sesuai dengan apa yang didengar, suara yang Allah ciptakan yang sesuai dengan huruf-huruf Al-Qur'an itu. Dari situlah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karangan manusia, bukan karangan malaikat. Al-Quran itu yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian pendapat ulama yang mayoritas, jumhurul ulama yang mayoritas mengatakan bahwa yang pernah mendengar kalam Allah, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, itu hanya 2 nabi saja. Ya, jadi menurut pendapat ulama jumhur, menurut pendapat ulama yang mayoritas, bahwa nabi yang pernah mendengar kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya itu ada 2 nabi saja. Nabi kita dan Nabi Musa. Tapi menurut sebagian ulama ternyata bukan hanya 2, tapi ada tambahannya. Itu apa katanya juga? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam menurut sebagian pendapat, tapi ini bukan jumhur, bukan pendapat ulama mayoritas, bukan. Jadi mengatakan apa sebagian? Beliau Nabi Adam juga pernah mendengar kalam. Jadi Nabi Musa saat beliau ada di Tur Sina, beliau mendengar kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa, tidak berawalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa, Allah taala angkat hijabnya, penghalangnya itu, penghalang yang ada, penghalangnya, sehingga Nabi Musa mendengar kalam Allah. Pendengaran Nabi Musa dan Nabi Musa sendiri itu baru. Nabi Musa dan pendengarannya itu baru, makhluk. Tapi kalau yang didengar oleh Nabi Musa itu bukan makhluk. Yang didengar ya, itu tentang sifat kalamullah. Itu tidak makhluk, bukan makhluk yang didengar oleh Nabi Musa. Nah, di sini perlu digarisbawahi ketika Allah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa saat Nabi Musa ada di Tur Sina, itu bukan menunjukkan Allah ada di sana. Enggak, ya. Karena Allah tidak bertempat. Sebagaimana ketika Nabi kita, Nabi Muhammad pas ada di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ke-7 di sana,
mendengar kalam Allah. Itu juga tidak menunjukkan bahwa Allah ada di sana di Sidratul Muntaha. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita diperintah untuk naik. Nah, itu naik ke atas langit karena perintah Allah, bukan karena supaya berjumpa, bertemu, atau bahasanya itu sowan. Itu nggak ada istilah seperti itu. Berjumpa, nggak boleh dikatakan berjumpa dengan Allah. Kalau kita sesama makhluk, itulah yang dikatakan berjumpa, bertemu, berjumpa. Jadi jangan sampai mengatakan kata-kata yang ada memberikan kesan itu ngobrol berdua gitu. Jadi Nabi Muhammad ketika ada di Sidratul Muntaha, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Rasulullah mendengar kalam Allah. Jangan sampai mengatakan kayak seorang ngobrol berbincang-bincang berdua. Itu karena mengesankan kayak berjumpa, bertemu berduaan. Tidak boleh. Harus hati-hati. Banyak orang kadang mengatakan, menyampaikan untuk berjumpa dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah. Mana ada ibarah, ada bahasa Arab yang ada unsur menjelaskan Allah bertemu dengan Rasulullah atau Rasulullah bertemu dengan Allah. Enggak ada. Ya, jadi cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh beberapa orang terkait peristiwa Mi'raj atau Isra. Kalau yang tidak bertentangan, silakan diambil. Tapi kalau salah bagaimana kita mengambilnya? Kata bertemu, berjumpa, berdekatan secara fisik, berjauhan secara fisik, atau bertempat, itu semuanya dinafikan bagi Allah Ta'ala. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Apa kata Sulaiman Al-Khattabi? Sulaiman Al-Khattabi mengatakan, Innal ladzi yajibu alaina, sesungguhnya yang wajib bagi kita, sesungguhnya sesuatu yang wajib bagi kita, wa ala kulli muslimin, dan bagi setiap kaum muslimin, an ya'lama, wajib mengetahui, anna rabbana laisa bidhi surah, sesungguhnya Tuhan kita yakni Allah tidak memiliki berupa, wala hay'ah, dan bentuk. Fa inna surata, karena sesungguhnya rupa itu, anillahi wa an sifati manfiyah, bagi Allah dan bagi sifat-sifat Allah itu wajib dinafikan, wajib ditiadakan. Jangan sampai menisbatkan sifat makhluk kepada Allah Ta'ala. Hindarilah serta jauhilah kata-kata yang memberikan kesan ada unsur menyamakan Allah dengan makhluknya. Kayak semacam terserah yang di atas, kan? Itu sebaiknya ditinggalkan kata-kata. Kenapa? Karena khawatir orang meyakini maksud orang yang mengatakan terserah yang di atas, Allah di langit. Padahal Allah tidak di langit. Apa maksudnya orang mengatakan terserah yang di atas? Kalau terserah yang di atas maksudnya terserah kalau pemerintahan ya. Kalau pemerintahan mesti terserah Bapak Presiden. Misalkan menteri mengatakan terserah yang di atas kami, atasan kami. Oh, ya, artinya ya yang lebih tinggi derajatnya. Ya nggak bermasalah bagi akidah kan. Tapi kalau maksud dengan kata-kata atau ucapan terserah yang di atas artinya meyakini Allah ada di atas langit, itu kan tasbih namanya. Itu kan meyakini Allah bertempat di langit. Sehingga sebaiknya ditinggalkan. Diperjelas saja.
terserah Allah Subhanahu wa taala. Juga kata-kata semacam di sisi kan? Di sisi. Apa maksudnya kata-kata sisi? Ada kan sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah. Jadi kalau seandainya maksudnya di sisinya artinya berdekatan secara fisik dengan Allah, ada di sampingnya. Nah, itu nggak boleh. Itulah pentingnya kita belajar akidah sehingga hal semacam ini kita pun jeli. Kadang sebagian orang itu kan tidak terlalu jeli, hanya sebatas ikut-ikutan. Tapi kalau orang yang belajar ilmu akidah, paham dan pentingnya belajar ilmu akidah, maka disitulah orang akan berhati-hati, baik secara mengungkapkan kata-kata atau sebuah keyakinan atau perbuatan. Karena tahu betapa pentingnya apa yang kita lakukan itu termasuk ucapan harus kita dasari dengan ilmu agama. Jadi apa maksud orang mengatakan di sisi? Kita juga tidak bisa langsung mengatakan menghukumi orang mengatakan di sisi Allah itu langsung dihukumi kafir misalkan. Kita belum jelas maksud tujuan orang itu. Hanya sebatas ikut-ikutan, nggak paham maknanya. Nggak paham maknanya, tapi ikut-ikutan. Lain hukumnya. Terserah yang di atas. Apa maksudnya? Terserah yang di atas. Jadi diganti saja. Nggak usah dibilang diterima di sisi Allah. Bilang aja, semoga diterima oleh Allah. Kenapa ada kata-kata sisi? Kalau dibilang semoga diterima oleh Allah, apa salahnya? Kan Pak ini bisa dipaham. Semoga diterima oleh Allah. Apa kelebihannya kalau dibilang apa? Semoga diterima di sisinya, di sisi Allah. Kalau ada orang bilang, ada sebagian orang ya nggak mau dinasihatin, ada orang mengatakan kata-kata, nanti kalau dinasihatin ya akan mengatakan begini, oh maksud saya begini, atau mengatakan oh ini kan majas. Apa jawaban kita? Kita katakan entah majas atau apapun sekalian, kalau di situ ada unsur tasbih, kalau di situ ada unsur menyerupakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Ada orang bilang misalkan, wahai anak Allah. Ada orang mengatakan wahai anak Allah. Dia tidak bermaksud apa? Dia tidak bermaksud artinya Allah punya anak. Tapi artinya mau mengibaratkan bahwasanya rasa kasih sayangnya kepada orang itu kayak semacam orang tua sendiri gitu. Itu tidak bisa, tidak diterima, tidak ditolerir. Jadi ketika mengatakan wahai anak Allah, maksudnya bukan meyakini Allah punya anak, tapi ingin mengumpamakan bahwasanya dia sayang sekali kepada orang tersebut agar dianggap sebagai orang tua sendiri. Nah, itu tidak bisa ditolerir. Jadi setiap apapun ucapan yang dilakukan oleh seseorang, kalau di situ ada unsur tasbih, ada unsur menyerupakan Allah dengan makhluknya, hindarilah karena itu sangat merusak dan merugikan. Yang paling parah lagi kalau ada orang bilang Allah itu memeluk katanya. Memeluk. Jangan dibilang apa itu. Bahaya sekali. Itu sudah keterlaluan. Begitu juga dengan kata-kata skenario. Ini sering orang ngomong-ngomong seperti itu.
Jangan mengatakan sesuai dengan rencana Allah. Jangan dibilang rencana. Emang manusia berencana. Banyak orang tidak paham. Jadi kalau sesuatu yang direncanakan itu kan kita. Kita berencana. Kita berencana. Tapi kalau Allah bahasanya bukan dibilang merencanakan. Tapi apa? Menghendaki. Kan? Menghendaki. Allah berkehendak. Punya sifat berkehendak. Itu bahasanya. Dan juga seperti yang saya sebutkan tadi apa? Skenario. Jauhi itu kata-kata itu. Itu kan secara zahirnya itu kan kayak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika ada orang buat film, skenario-nya siapa? Sesuai dengan skenario. Jangan sampai begitu. Hindari kata-kata ini. Hindari kata-kata yang memberikan kesan bagi yang mendengar ya kayak seakan-akan seperti kita, seperti makhluk. Orang yang belum banyak pengetahuan tentang masalah ilmu akidah, tentang ilmu tauhid yang diajarin kita untuk berhati-hati, ya mungkin menganggap apa itu kan maksudnya kan begini. Kadang orang kan kalau dinasihatin akan mengatakan, saya maksudnya bukan begitu sebenarnya. Sesuai apa yang dia pikirkan, bukan maksudnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu jangan berlandaskan sesuai dengan kita, tapi sesuaikan dengan agama. Jadi tidak setiap apa yang kita lakukan itu ya jangan dasarnya ya, sesuka-suka kita, jangan menurut kita, tapi sesuaikan dengan agama. Banyak orang-orang yang kadang kurang begitu memperhatikan masalah cara ngomongnya. Jadi Nabi Muhammad itu juga termasuk Nabi yang pernah mendengar kalamullah yang merupakan sifat bagi kita. Saat Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah itu diperintah naik ke atas langit itu untuk ya, selain di sana mendapatkan wahyu berupa kewajiban sholat, selain itu juga apa tujuannya? Untuk mengagungkan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan Rasulullah dengan memperlihatkan kepadanya tentang keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas. Jadi sama sekali maksud dan daripada Isra dan Mi'raj bukan untuk bertemu, berjumpa. Enggak, jauh daripada hal semacam itu. Tujuannya adalah tasyrifur Rasul, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah. Bagaimana Allah memuliakan dan mengagungkan Rasulullah? Memperlihatkan kepada Rasulullah tentang keajaiban yang ada di alam atas. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran apa? Linuriyahu min ayati. Agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda keagungan dan kebesaran kekuasaan kami. Linuriyahu. Bukan linaltaqya ma'ahu, bukan. Bukan untuk berjumpa, bertemu, enggak. Linuriyahu, agar kami perlihatkan. Perlihatkan kepada Rasulullah. Sehingga pada malam Mi'raj, Rasulullah berjumpa malaikat Ridwan, masuk ke dalam surga. Kemudian melihat serta bertemu dengan para bidadari. Ini kan hal-hal yang menakjubkan. Sesuatu yang tidak biasa banyak orang bisa mengalami hal tersebut. Merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah kan jarang. Nggak ada. Sesuatu yang aneh kan. Nah di sini ada cerita bohong. Ada cerita bohong. Yang disebar oleh sebagian orang. Apa katanya? Dalam cerita itu Malaikat Jibril berkata. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, kalau saya dekat dengan kamu, saya akan kebakar. Saya akan terbakar. Kalau kamu enggak. Ini cerita bohong. Enggak benar.
nggak ada ceritanya itu malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah pada saat Mi'raj, kalau saya dekat dengan kamu, saya akan terbakar. Kalau kamu enggak ada cerita seperti itu. Adapun firman Allah, fadana fatadalla, dana, kata-kata dekat di situ. Itu bukan Allah yang dekat dengan Muhammad. Malaikat Jibril yang dekat. Fakana qaba qausaini aw adna. Jadi yang dekat di situ adalah malaikat Jibril dengan Muhammad. Bukan berarti Allah dekat dengan Muhammad. Sehingga cara memahami Al-Qur'an bukan sesuai dengan pemahaman kita sendiri, bukan sesuai dengan kemampuan nalar kita, bukan. Tapi kita harus mengikuti apa pembahasan dan penafsiran para ulama tentang ayat-ayat tertentu. Bukti kalau Rasulullah itu untuk diperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban di alam atas, Rasulullah juga melihat pohon yang bernama Tuba. Ya, Tuba nama pohon yang akarnya ada di langit yang ke-6, terus menjulang tinggi sampai ke langit yang ke-7. Itu pohon Tuba. Jelas sangat tinggi sekali karena kita tahu kan kalau yang namanya langit itu ketebalannya perjalanan 500 tahun dan antar langit dengan langit yang berikutnya juga demikian perjalanan 500 tahun. Nah, akar pohon Tuba tersebut ada di langit yang ke-6 dan menjulang tinggi sampai ke langit yang ke-7. Itu kan sangat tinggi sekali. Kata Rasulullah, dari sangat indahnya pohon tersebut, tidak akan mampu satupun di antara makhluk-makhluk Allah bisa menyebutkan tentang keindahan pohon tersebut. Tidak mampu. Enggak bakalan ada di antara makhluk-makhluk Allah yang bisa menyebutkan tentang keindahan atau kondisi atau keadaan pohon Tuba tersebut. Kata Rasulullah, daun pohon Tuba itu seperti kuping gajah. Seperti kuping gajah, lebar. Sedangkan buahnya itu seperti gentong. Gentong. Gede, besar. Dan pohon tersebut dikelilingi oleh kupu-kupu emas. Bukan kupu-kupu biasa. Diselimuti atau dikelilingi ya. Dikelilingi oleh kupu-kupu emas. Kupu-kupu emas. Sangat indah dan menakjubkan sekali. Kita tidak pernah tahu itu yang melihat siapa? Rasulullah pada saat itu. Itu kan sesuatu yang menakjubkan. Ini saya sampaikan seperti ini untuk semakin kita paham bahwa benar-benar tujuan daripada Rasulullah bukan untuk berjumpa dengan Allah, bukan, melainkan untuk Allah memperlihatkan kepada Rasulullah keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas langit. Jadi jangan semua yang kita dengar, yang kita baca tentang Isra Mi'raj itu kita benarkan semuanya. Kalau salah ya jangan diambil. Makanya pentingnya belajar kepada orang yang bisa mengarahkan kepada kebenaran. Jadi jangan sampai salah guru, jangan sampai salah orang yang dia ingin dijadikan pembimbing, tapi bukan malah jadi pembimbing, jadi merusak. Hati-hati. Bagaimana kriteria orang yang bisa kita jadikan guru? Pertama, orang berilmu. Kalau orang nggak berilmu, maka kita jadikan guru. Artinya punya ilmu. Punya ilmu ya. Bukan orang yang tidak ngerti. Kemudian memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki perhatian terhadap agama. Terhadap agama. Kemudian jelas muslim ya, muslim.
Kalau kafir gimana mau diambil ilmunya? Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya, orang pelaku dosa, Muslim tapi pelaku dosa, Muslim ini pelaku dosa maksiat, itu tidak dimintai fatwanya, ya. Tidak boleh katanya. La yajuzu istifta'u ghairil alim istiqah. Kata Imam Nawawi, tidak boleh meminta fatwa kepada yang tidak bisa dipercaya dan apa namanya, fasik ya, tidak boleh. Jika saja pelaku maksiat seorang fasik tidak perlu diminta fatwanya, bagaimana kalau orang kafir bukan muslim? Kemudian yang paling urgent sekali, ya, yang paling utama, kriteria orang yang kita bisa ambil ilmunya, jelas itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena bagaimana kita mengambil orang yang tidak sependapat dengan kita? Ya, jadi harus betul-betul dipastikan akidahnya. Jangan sampai akidahnya akidah tajsim, menjisimkan Allah. Jangan sampai orang yang kita ingin jadikan sebagai pembimbing ternyata akidahnya akidah al-hulul atau wahdatul mutlaqah. Meyakini Allah itu bagian daripada alam ini. Ada yang meyakini Allah itu menempati alam ini. Tidak boleh. Orang sesat itu bukan hanya satu kelompok, banyak kelompok. Kelompok ini. Makanya Rasulullah mengatakan umatku akan terpecah belah, akan menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling membahayakan penampilannya seorang muslim, ya, tapi hakikatnya dari dalam hatinya ingin merusak Islam. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia membaur dengan masyarakat dengan baik misalkan. Tetapi ternyata akidahnya tasbih, akidahnya menjisimkan Allah misalkan. Itu kan lebih berbahaya daripada orang-orang Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena orang kalau sudah melihat orang Yahudi Nasrani tahu itu enggak seagama dengan kita. Penampilannya aja sudah beda kan. Orang Kristen kan sudah beda penampilannya. Cara pakaiannya beda. Tapi kalau orang itu hanya zahirnya kayak seorang muslim, sholat, puasa, tetapi hakikatnya dia malah akidahnya salah. Akidahnya tasbih, mendustakan Al-Quran. Itu kan lebih berbahaya. Tidak ketahuan. Jadi tidak bermanfaat kalau hanya sebatas baca la ilaha illallah, tapi hakikatnya merusak isi la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya apa? La khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pencipta pasti beda dengan yang diciptakan. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan Allah. Sedangkan pencipta itu pasti beda dengan yang diciptakan. Karenanya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Mustahil yang namanya pencipta itu menyerupai makhluknya. Mustahil, tidak masuk akal. Ini tidak akan sama. Baik, saya kira sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan bahas murajaah lagi ya, lanjutan murajaah dari kitab Al-Fiqhul Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, manfaat bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan
dan semangat terus dalam menuntut ilmu agama. Dalam ilmu disebut ilmu apa? Ilmunya Allah itu ilmu daruri. Jadi ilmu makhluk, ilmunya kita itu disebut iktisabi. Kalau ilmunya Allah disebut dengan daruri. Daruri itu artinya ya tidak dicari gitu. Bukan karena dicari. Kalau dicari kan berarti sama yang gitu. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, Abdul Qahir, itu meringkas tentang masalah ilmu Allah. Maksudnya menjelaskan, memberikan semua penjelasan, yang penjelasan itu merupakan ringkasan dari pembahasan masalah ilmu Allah. Apa kata beliau? Allahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma la yakunu allau kaifa kana yakunu. Jadi kata Abu Mansur Al-Baghdadi, Allahu ya'lamu ma kana. Allah tahu tentang apa yang sudah terjadi. Wa ma yakun, dan sesuatu yang sedang terjadi. Wa ma la yakun, dan Allah tahu tentang sesuatu yang tidak terjadi. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak akan terjadi seandainya itu terjadi. Itu artinya. Allahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma la yakunu allau kaifa kana yakun. Jadi Allah tahu tentang peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Itu ringkasan yang dikatakan dan ditegaskan oleh Abdul Qahir, atau yang dikenal dengan Abu Mansur Al-Baghdadi. Lain ya. Tuba dengan apa? Dengan Sidratul Muntaha lain. Beda. Untuk Sidratul Muntaha nanti akan kita jelaskan ya, di minggu berikutnya insya Allah. Dan yang berkaitan dengan saat Rasulullah ada di Sidratul Muntaha. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dalam ayat Al-Qur'an, faqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Ya, itu nanti kita akan bahas. Baik, mari kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.